Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Wise Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film dengan judul Clouds. Sebuah film rilisan baru-baru ini yakni 2020. Film ini adalah sebuah film yang diangkat dari kisah nyata yang menceritakan tentang seorang yang menderita sebuah penyakit kanker. Namun dalam kondisinya yang memprihatinkan, dia berusaha untuk membahagiakan dan menghibur orang-orang di sekitarnya. Entah sudah berapa kali saya meneteskan air mata saat menonton film ini, karena alur ceritanya yang sangat menyayat hati. Dia pun menjadi inspirasi bagi semua orang yang menderita kanker di seluruh dunia. Semoga saya bisa membawakan film ini dengan sangat baik dan menghibur. Namun, sebelum kita masuk ke ceritanya, saya ingatkan bagi saudara-saudara muslim yang belum melaksanakan sholat untuk segera melaksanakan sholat, karena kita tidak tahu kapan ajal itu datang. Film dibuka dengan memperlihatkan seseorang yang bernama Zack dan temannya yang bernama Sammy. Di sini terlihat Sammy yang kurang percaya diri saat akan tampil di atas panggung, sebab peserta sebelumnya tampil dengan sangat baik. Hal tersebut membuat dirinya demam panggung. Namun, Zack yang percaya diri pun, ia bersedia tampil di atas panggung untuk menggantikan Sammy. Di saat Zack akan tampil, ia berpapasan dengan gadis penari yang bernama Amy. Di sini Zack memujinya dan mulai menyukai gadis tersebut. Kemudian Zack tampil dengan sangat bagus dan memecahkan suasana. Semua orang pun tampak bahagia di sana. Ketika sampai di rumah, Zack pun menyukai foto yang diposting Amy di Facebook. Kemudian Amy pun mengirimkan pesan kepada Zack untuk mengajaknya berkencan. Di sini mereka berdua pun mulai saling menyukai. Zack pun membalas pesan Amy dengan mengajaknya untuk berpiknik. Saat berada di ruangan makan, Zack pun batuk-batuk yang menandakan dirinya sedang kurang sehat. Di sini ibunya pun memaksa untuk memeriksakan dirinya di rumah sakit, di mana pada hari itu ia sudah berjanji kepada Amy untuk berkencan dan melakukan piknik. Namun di sini sang dokter mengatakan bahwa Zack harus ditangani lebih lanjut sekarang. Jika tidak, ia akan mengalami gagal bernafasan. Di sisi lain, Amy pun datang ke tempat piknik dan menunggu Zack. Ia tidak tahu bahwa Zack dalam kondisi kritis. Setelah bosan menunggu lama, Amy pun meninggalkan tempat tersebut. Kemudian, ketika Zack selesai dioperasi, dokter pun mengatakan bahwa kanker Zack sudah mencapai stadium akhir. Di sini, dokter mengatakan bahwa usianya tinggal 6-10 bulan lagi. Kemudian, Zack dan Amy pun bertemu. Namun, Zack tidak berkata apa-apa kepada Amy. Sampai akhirnya, ketika Amy akan pergi, ia mengatakan bahwa ia menderita kanker stadium terakhir. Amy pun langsung merangkulnya dengan wajah sedih. Kemudian sang ibu pun melihat YouTube, di mana ada sebuah mata air yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit yang berada di Perancis. Di sini mereka sekeluarga memutuskan untuk berangkat menuju tempat tersebut. Sebelum berangkat, tiba-tiba Amy datang dan mengungkapkan perasaannya. Ia tak peduli walaupun Zack menderita kanker. Di sana Amy datang untuk berpamitan kepada Zack. Di sana terlihat banyak sekali orang yang berkunjung. Mereka ingin melakukan ritual dan berharap supaya kankernya bisa hilang dengan keajaiban. Kemudian Zack pun mengajak Amy untuk datang ke pesta prom bersama dirinya. Lalu Amy pun setuju dan langsung memeluk dirinya. Di sini mereka bertiga pun datang di sebuah konser Jason Mraz. Di sana orang-orang pun berbahagia dan menikmati lagunya. Di saat Zack berada di kamar Sammy, ia tidak sengaja menjatuhkan buku diari milik Sammy yang kemudian terbaca oleh dirinya. Saat Zack bertanya siapa lelaki yang disukai Sammy, ia pun menjawab Zack sambil matanya berkaca-kaca dan sedih
sebab kini Zack sudah memiliki pacar. Di sini terlihat Sammy sedang membuat video bersama Zack. Kemudian mereka berencana untuk mengunggahnya di YouTube. Kemudian ibunya memberikan kabar bahwa video yang diunggah Sammy kini sudah ditonton oleh 20.000 kali lebih. Zack pun mengatakan bahwa dirinya berhenti berkemoterapi. Guru tersebut pun memotivasi Zack agar dirinya bersemangat kembali. Ketika mereka semua sedang makan bersama, di sini Zack tidak bersemangat dan terbawa emosi. Namun sang ayah pun memberikan sebuah kejutan untuk dirinya, yakni sebuah mobil yang biasa ia tonton di YouTube. Kini mobil mahal tersebut terparkir di halaman rumahnya. Ia pun bahagia bukan main. Kini sang ayah pun melihat kembali senyum anaknya dan pelukan dari seorang Zack. Mereka berdua pun langsung mencoba berjalan-jalan dan keliling-keliling, bernyanyi bersama dan bahagia bersama. Di sini, sang ayah pun sudah merencanakan sesuatu untuk Zack, di mana tiba-tiba Amy datang untuk kencan bersama Zack. Ketika Zack dan Amy sedang berada di sebuah kamar, Zack pun meninggalkan Amy, sebab ia tahu jika ia terus bersama Amy, dia akan sangat menyakitinya nanti. Kemudian, ayah dan ibu Zack berbincang bersama. Namun di sini si ibu sedikit tidak setuju dengan keputusan sang ayah, sehingga sang ayah pun mulai menjelaskan keinginannya. I had Zach back for a minute tonight. See the smile on his face? My old boy is getting weaker every day. I can't do nothing about it. Suasana pun menjadi haru dan sedih, di mana ternyata sang ayah hanya ingin melihat anaknya tersenyum kembali. Kemudian, guru yang bernama Pak Weaver ini datang ke rumah Zack. Dirinya berkata bahwa Zack dan Sammy direkrut di dalam sebuah perusahaan musik. Ketika berada di sebuah pesawat, ia pun melihat awan-awan. Kemudian, ia pun meminta sebuah pena untuk menulis sesuatu, yakni sebuah lagu yang berjudul Clouds atau Awan. Kemudian, Zack pun mulai menjadi topik perbincangan di televisi karena dirinya terkenal sebagai penginspirasi orang yang menderita penyakit kanker. Lalu ibunya Zack pun mendapat sebuah panggilan telepon yang mengatakan bahwa lagu anaknya sedang diputar di radio. Sang ibu pun bahagia bukan main. Ia pun lari dan memberitahukan kepada semua orang, sampai mereka semua pun bertemu dan bahagia bersama di dalam sebuah kedai warung. Kemudian Zack pun mengajak Amy ke sebuah tempat. Di sana mereka berbincang ngalor ngidul. Di sini benih-benih cinta mereka mulai mekar kembali. Di sini terlihat Zack yang terbaring di kasur dengan tubuh yang sangat lemah. Ia pun memilih untuk dirawat di sebuah sofa yang ada di dalam rumahnya. Ia tidak ingin berada di dalam rumah sakit. Saat berada di ruang makan, tiba-tiba ruangan menjadi hening. Dan saudara perempuannya bertanya, apa yang terjadi? Sang ayah pun berkata, dokter bilang kemungkinan usia Zack tidak lebih dari 1 bulan, sehingga ia tak bisa mengikuti pesta prom di sekolahnya. Namun sang ibu pun yang menyembunyikan kesedihan berkata ia akan membuat pesta yang besar untuk Zack yang dihadiri oleh semua teman-teman di sekolahnya. Di saat-saat terakhir, Zack pun berada di sofa ruang tamu dengan kondisi yang lemah. Ketika hari pesta dilaksanakan, si dokter mengatakan bahwa Zack tidak mungkin bisa datang dalam kondisi dirinya yang seperti sekarang. Di sini terlihat Grace yang sedih mendengar perkataan dokter. Namun ibunya datang dan menyuruh Grace menemani kakaknya untuk terakhir kalinya ia duduk bersama lagi. Namun di sini Zack pun tidak ingin melewatkan hari-hari terakhirnya hanya di sebuah sofa. Di sini Zack berada di atas panggung. Di sana ia dengan suara yang terbata-bata dan tubuh yang lemas, ia ingin menghibur semua orang yang hadir di sana. Walaupun ia tahu mungkin ini adalah terakhir kalinya ia bisa tampil dan menyanyikan sebuah lagu. Di saat ia menyanyi,
Tiba-tiba ia pun kesulitan untuk mengeluarkan suaranya. Di sini semua orang mulai sedih dan panik. Ia terlihat tidak sedang baik-baik saja. Sampai akhirnya semua oranglah yang menyanyikan lagu untuk dirinya. Semua orang ingin ia bangkit dan semangat lagi. Dan film pun ditutup dengan sang ibu yang menemukan sebuah tulisan dari kamar anaknya, yaitu Zack. Film ini dibuat berdasarkan kisah nyata, yakni pada tahun 2009, Zack didiagnosa memiliki penyakit kanker tulang belakang, dan pada tahun 2013, tanggal 20 Mei, ia pun harus mengembuskan nafas terakhirnya, dan meninggal karena terkena kanker panggul dan kanker paru-paru. Semoga kita yang sehat bisa senantiasa mensyukurinya, dan semoga semua yang terkena kanker cepat diangkat penyakitnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.